Selamat datang kembali di channel Joglodev. Pada video kali ini kita akan coba mengimplementasikan bagaimana caranya menghandle CORS seperti itu. Nah, CORS di sini sebagai middleware. Jadi dia akan mengecek header yang masuk seperti itu, yang di-requestkan ke dalam aplikasi kita. Jadi sebelum masuk ke dalam rootnya di bagian mana? Di Bootstrap app di sini. Nah, di sini kan kita melakukan yang namanya init root. Jadi sebelum init root di sini ketika kita menginit Gin engine, di sini ada yang namanya untuk cara menggunakan middleware menggunakan function use. Nah, function use teman-teman di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada middleware yang ingin kita lewati. Nah, kita terapkan middleware CORS ini supaya menghandle CORS. Jadi ini akan diterapkan ke semua lini yang ada di bawahnya. Jadi dia akan melalui ini terlebih dahulu. Kemudian di sini mungkin kita akan tulis ya, kita akan berkomen di sini CORS lah seperti itu. Jadi di sini kita bisa melakukan metode apa saja yang diizinkan dan apa yang namanya jenis content type maupun whitelist origin dan juga header seperti itu. Nah, kita akan coba membuatnya secara manual tanpa sebuah package atau library. Di sini saya akan buat, kalau di sini kan kita ada app config. Nah, di sini akan saya buat namanya CORS config. Kemudian di sini kita bisa tulis index.corsconfig.go. Nah, package-nya adalah CORS config. Oke, seperti ini. Dan kemudian di sini kita bisa buat di sini function namanya adalah CORS config lah seperti itu. Kemudian di sini tipenya adalah kita bisa kembali ke sini tadi app use, di mana app use ini dia akan menerima middleware dengan tipe data Gin handler function. Nah, karena itu kita bisa taruhkan di sini Gin handler function seperti ini, dan kita bisa taruhkan panggil konteks ya. Di sini kita bisa masukkan konteks. Oke, konteks Gin pointer Gin konteks. Terus sebenarnya tanpa ini harusnya sih bisa ya, sebagaimana pada middleware yang lainnya. Kita lihat di out middleware Gin konteks ini dia harusnya bisa sih. Dan coba kita lakukan seperti ini, panggil konteksnya, dan di konteks ini kita bisa tuliskan di sini ada writer dan kemudian ada header, dan di sini ada set. Kita setkan di sini key-nya apa? Key yang pertama adalah access control allow origin. Jadi di sini origin mana saja yang bisa mengakses aplikasi kita seperti itu, kita bisa tuliskan dalam bentuk string seperti ini. Jikalau ingin semuanya bisa mengakses, kita berikan tanda bintang seperti ini. Tetapi jikalau ingin kita domain tertentu yang bisa mengakses, silakan tulis di sini. Contohnya misalkan http localhost. Jikalau masih development, biasanya kita tuliskan http localhost, portnya berapa, 8000 atau berapa, seperti itu. Dan jikalau sudah production, bisa tuliskan di sini misalkan example.com atau apalah domain saya .com seperti itu. Kemudian jikalau lebih dari satu, bisa tambahkan koma dan tuliskan lagi di sini seperti itu. Nah, di sini saya akan enable buat semuanya. Nah, setelah itu kita bisa duplikat dan ganti di sini allow-nya menjadi kredensial, mungkin kredensial terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa tuliskan true atau false seperti ini dalam bentuk string ya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya headers. Nah, headers ini kita bisa isikan value-nya dengan
content type, content length, seperti itu. Kita tuliskan sini ya content type, kemudian kita pisahkan dengan koma, ada yang namanya content length th, kemudian accept encoding dan lain sebagainya, seperti itu. Ada CSR token dan authorization. Jadi di sini header yang kita izinkan itu namanya juga access control allow headers yang kita izinkan. Kalau kita lihat di bagian postman ya teman-teman, kita bisa lihat bagian header di sini. Nah ini dia, kita bisa kirimkan misalkan content type-nya apa yang kita izinkan untuk content type-nya, kemudian content length, host, ya terserah sih, host, user agent. Nah user agent biasanya dicek untuk platform yang mengirimkan itu dari browser kah, Firefox, Chrome, atau apa seperti itu. Kemudian ada accept encoding, connection, dan lain sebagainya, authorization, kemudian XCSR token, seperti itu. Teman-teman bisa allow-kan di sini. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya methods. Teman-teman bisa tuliskan di sini method pakai S kalau tidak salah ya, method. Kemudian metodenya di sini adalah method yang kita gunakan ketika melakukan fetching data atau request. Ada post, ada get, ada options kalau tidak salah, ada options ya. Kemudian ada put, ada patch, ada delete. Nah ini yang ada di, jika teman-teman lihat di postman ini berdasarkan ada di sini nih metode-metodenya. Teman-teman bisa gunakan yang ada di sini. Ini ada options, ada link, ada copy, ada delete lah, seperti itu. Jadi yang biasanya digunakan ya seperti inilah. Dan kemudian kita bisa lakukan validasi di sini. Kemudian lakukan validasi misalkan seperti ini. If context request. Nah, jadi yang request itu mungkin kita ambil metodenya. If request method di sini, jika metode yang masuk menggunakan metode options, mungkin contohnya seperti ini, kita akan lakukan di sini context abort with status JSON atau with status lah, with status. Kita coba dengan with status. Kemudian kodenya adalah bebas kita mau kirimkan apa. Coba kita akan gunakan yang seperti ini, status not content, status no content. Nah seperti ini, kemudian kita return kan. Dan jika tidak ada masalah, kita bisa context next. Kita lanjutkan ke selanjutnya seperti itu. Kemudian ini kita save, HTTP harusnya masuk. Oke, sudah diimportkan. Kita tunggu saja di sini ya untuk formattingnya. Dan selanjutnya kita bisa panggil course config ini di bootstrap app-nya di sini. Nah kita bisa panggil package yang terlebih dahulu, namanya adalah course config, kemudian function course config ini harusnya seperti ini. Kita tunggu di sini. No value use as value compiler. Mungkin seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Atau jika ingin menggunakan yang seperti ini, kalau tidak salah harus di sini kita tambahkan ya namanya gin handler function. Kalau tidak salah harus seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke, ini tanpa return. Oke, jadi ini tanpa gain handler function. Oke, kita buat seperti ini saja. Jadi di sini aksesnya sama seperti middleware yang pada root ya. Seperti yang di sini. Nah, jadi tanpa panggil dengan buka kurung dan kurung tutup seperti itu. Nah, jikalau sudah kita bisa jalankan dan tes aplikasi kita dengan
dikonsumsi oleh front end, entah itu React.js, Vue.js maupun yang lain, ataupun native vanilla JS ya. Silakan teman-teman tes untuk di front end. Ini bagaimana cara kita melakukan menghandle course ya. Biasanya course-nya itu karena allow origin-nya tidak diizinkan. Nah, ada juga kita jika lo menggunakan yang namanya package. Di sini ada namanya package gin contrib kalau tidak salah. Teman-teman bisa browsing nanti, atau saya akan bukakan ya. Namanya adalah gin contrib course kalau tidak salah ya. Oke, saya buka terlebih dahulu untuk gin contrib course. Gin contrib course. Oke, ini sudah saya buka. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Dan untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kita pertama download terlebih dahulu ya. Kita install. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan ini, jadi kita tidak perlu, kita bisa memanggil function defaultnya seperti itu nanti. Coba kita install terlebih dahulu di sini. Jika sudah diinstal, nanti kita bisa panggil seperti ini. Jadi kita importkan terlebih dahulu github.com gin contrib seperti ini, lalu kita bisa panggil di sini ada course new. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk slice of string seperti ini, dan atau kita bisa menggunakan default config. Biasanya saya akan gunakan default config kalau menggunakan ini, kemudian saya akan mereplace apa yang ingin saya replace seperti ini. Nah, kita akan terapkan yang seperti ini ya. Jadi di sini tidak seperti ini, kita tulis secara satu-satu di sini, melainkan saya akan menggunakan default config, dan kemudian saya akan mereplace atau mengubah value default yang sudah ada. Kita buka kembali di sini. Oke, sudah terinstall. Kita bisa panggil tadi apa namanya, course dari gin contrib. Nah, ini dia course, kemudian default config seperti ini. Kemudian kita bisa lihat dia akan mengembalikan config. Kalau tidak salah di sini dia akan mengembalikan course config, jadi kita bisa taruhkan sini config. Nah, kemudian kita ubah di sini ya, config. Nah, di sini ada allow all origins. Yang ingin kita ubah itu seperti apa? Ini mungkin saya akan kita lakukan seperti ini saja. Nah, kemudian di allow origins kita bisa isikan value-nya di sini dalam bentuk slice of string, dan kemudian kita isikan value-nya mungkin bintang seperti itu. Oh, defaultnya itu adalah bintang, tetapi jika kita gunakan kita lihat allow all origin. Oh, ini allow all origin menggunakan boolean ya. Jadi kita bisa gunakan di sini, kita izinkan atau tidak menggunakan true atau false, atau kita bisa juga tuliskan dengan bukan yang allow all origin, melainkan di sini allow origin kalau tidak salah. Oh ya, ini dia allow origin. Nah, di sini dia membutuhkan slash of string. Nah, di sini kita bisa tuliskan string. Nah, kemudian kita bisa isikan di sini. Nah, ini sama saja dengan ini ya. Teman-teman bisa tuliskan salah satu. Kemudian atau jika ingin menggunakan whitelist, teman-teman bisa tuliskan di sini https katakanlah domainsaya.com
dan kita pisahkan dengan lagi satu di sini, atau kita bisa buat dia menjadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. https subdomain saya.com. Nah, mungkin seperti itu, atau kita bisa pindahkan ini ya. Jadi tidak di sini, melainkan kita buat satu variabel di sini. Variabel katakanlah origins. Nah, kita buat di sini seperti ini, dan kita bisa panggil originsnya di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa panggil di sini ya, namanya course dari package course, kemudian ada new, kemudian kita masukkan di sini course config-nya. Di sini config yang kita buat tadi ya, kita masukkan di sini config-nya. Config. Nah, di sini kita buat dia menggunakan seperti ini harusnya ya. Kita matikan, kemudian kita returnkan ini. Kita returnkan course new, kemudian di sini dia akan mengembalikan yang namanya gain handler function. Kita bisa buat di sini gain handler function, kemudian di bagian index bootstrap app, kemudian app use menggunakan gain handler function, kita bisa panggil seperti ini. Kemudian dia menerima konteks di sini. Oke, konteks, tetapi di sini kita konteksnya nggak terpakai ya. Konteksnya tidak terpakai, jadi ini kita bisa hapuskan. Nah, atau kita bisa buat ya, kita buat seperti ini, atau kita bisa buat dua ya. Jadi yang menggunakan manual maupun yang bawa manual maupun menggunakan package. Kita akan buat dua di sini. Saya akan duplikat. Oke, di bawah di sini course config contrib lah, seperti itu ya. Yang atas course config saja, di sini menggunakan konteks gain konteks seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan ini, melainkan menggunakan yang ada di sini. Oke, ini konteks pakai C ya, konteks, dan di sini kita bisa open jikalau ingin melakukan validasi di situ, seperti itu. Kemudian di sini seperti itu, dan kita bisa hapuskan yang ini. Nah, bebas, kita bisa menggunakan course config contrib atau menggunakan yang course config ini. Ini formattingnya lama ya masih. Oke, kita bisa kembali ke sini, kita bisa gunakan course config contrib atau kita bisa menggunakan yang course config saja. Nah, penggunaannya seperti itu, teman-teman bisa gunakan salah satu saja ya. Oke, ini formatting, masih melakukan formatting. Oke, sudah tidak ada yang error lagi. Mungkin itu dulu untuk video ini ya, bagaimana kita menghandle course config. Nah, silakan nanti teman-teman coba ya ketika melakukan implementasi atau dikonsumsi di front end, baik itu menggunakan web framework untuk front end maupun yang lainnya. Teman-teman bisa baca di konsolnya ya, di bagian errornya teman-teman bisa lihat bagaimana course config ini bekerja. Ketika ada error, jika tidak kita sertakan ini, biasanya ada masalah course origin. Jika origin artinya di sini permasalahannya, dan jika yang lain silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu, mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Thank you.